the Inspirative TV channel. Meet different people with different experiences, language, culture, arts, and education. Oke viewer, orang hidup itu gak boleh berhenti belajar. Belajar terus menerus, makanya belajar itu sepanjang masa ya. Jadi kali ini Mr. Ali mau mengupas tentang how you learn. Bagaimana kamu belajar. Nah itu yang harus kita sikapi karena orang hidup itu hari-hari belajar, hari-hari mestinya diskusi, hari-hari mestinya take and give satu sama lain ya. Bisa aja kita sama bos, bisa aja kita sama teman, bisa aja kita sama relasi, bisa aja sama saudara, bisa aja kita sama siswa-siswa kita kalau kita jadi seorang guru. Bisa aja kita mendapat ilmu dari siswa ya. Bukan berarti kita proses pembelajaran itu cuman guru aja yang ngasih ilmu, tapi kadang-kadang muncul juga dari siswa kita atau anak kita ya, karena seorang bapak kadang-kadang kan lupa bukan begitu, harusnya begini kata bu guru. Nah kayak gitu-gitu kita lengah ya, atau lupa atau memang nggak tahu kayak gitu-gitu. Jadi jangan jangan berhenti learn and how to understand about another people. Jadi meskipun anak kita kalau memang dia ada ilmu yang memang kita nggak dapatin dulu atau udah lupa ya, kita terima lagi kayak gitu. Itulah how to learn. And every day dan sehari-hari berapa banyak buku yang sudah kita baca? That's the question. Selanjutnya, berapa banyak isi buku yang lo ingat, yang lo udah baca? Terus selanjutnya lagi, berapa banyak yang lo praktekkan dari lo yang sudah baca? Bener-bener impactful di hidup lo, jadi berdampak bener-bener dalam hidup lo setelah lo mendapat pelajaran dan baca dari buku. Jadi pembelajaran itu tidak hanya dari orang lain atau guru kita atau dari teman di samping kita, tapi dari buku yang kita serap, buku yang kita baca. That's the point untuk kita yang memang tidak boleh berhenti belajar. The study never ending. Seberapa jauh impactful di hidup lo, itu pertanyaan terakhir dari gue. Terus rasanya gue nggak perlu bikin survei dengan ribuan responden untuk bisa menebak jawaban dari lo. Dari pertanyaan pertama sampai terakhir pasti semakin berkurang ya nggak? Lantas kalau kita secepat itu lupa, bagaimana belajar yang efektif ya? Bagaimana mengingat yang efektif kalau kita secepat itu lupa? And the end of the day, oh my God, jadi akhir dari hari sudah lupa yang kita baca, lupa yang kita ingat, paling 1-2 kata. Oh my God, apakah gunanya belajar kalau tidak bisa kita ingat, recall ya? Ketika kita membutuhkannya. Dalam buku yang Mr. Ali baca di sini, Meet the Forgetting Curve by Herman Ebbingham. Ya, jadi Herman Ebbingham di sini membuat kurva atau sehari itu segini, kita baca berapa menit kayak gitu-gitu. Terus untuk ketuhanan kita berapa menit kayak gitu-gitu. Semua ada. Terus untuk kita aktivitas yang bebas berapa menit seperti itu. Herman adalah orang pertama yang melakukan eksperimen tentang seberapa cepat kita melupakan informasi baru yang kita terima. Hasilnya menunjukkan dalam waktu 24 hours, 24 jam, hanya sekitar 30% yang bisa kita ingat dan kita recall dengan baik.
Menariknya, eksperimen Herman berikutnya memberikan solusi untuk masalah ini dengan spaced repetition atau pengulangan rutin dengan jarak waktu tertentu. Kita bisa meningkatkan presentasi informasi yang kita pelajari. Jadi untuk melakukan sesuatu pembelajaran itu memang tidak cukup sekali, apalagi kita cenderung yang kelas menengah ke bawah kayak gitu kan. Pola pikir kita, IQ kita, penyerapan kita itu kan kalau pola pikir ke bawah itu kan seperti Mas Rali juga gitu. Kalau nggak dibilangin 2 kali aja ya sulit, lupa lagi kayak gitu. Atau faktor U juga bisa. Tapi waktu sekolah dulu Mas Rali juga nggak terlalu pinter, sedang-sedang aja. Jadi kalau orang pinter seperti Mas Rali jadi guru, jadi dosen ya kan, masuk ke dalam kelas kita menjelaskan satu topik bahasan itu ada yang diterangkan sekali langsung nangkap. Ada yang cuma lihat judulnya aja langsung nangkap maksudnya ketika Mr. Ali ngasih the first question atau question awal pada saat pembukaan pembelajaran itu langsung ada yang hand out ya atau hand up yang ngacung kayak gitu. Oke, jadi terus ada juga siswa yang memang 2 kali nggak nyambung, 3 kali nggak bisa nyerap, 4 kali nggak bisa nyerap, ada karena memang we are different, kita beda cara penyerapan, cara penerimaan pembelajaran yang kita dapatkan tiap hari ya. Meskipun dari buku kadang-kadang kita ada yang baca berulang-ulang yang poin-poin penting kayak gitu-gitu karena memang dia susah mengingatnya seperti itu. Itu tadi how to learn yang sudah Mr. Ali explain about what we learn about everything, not only life but how to manage reading a book, how to manage our focusing to pray to God, how to manage our daily life, daily activity like that. So that's all about how to learn. Thank you very much in the morning. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.